Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM UGM Jatisarono tahun 2020 akan menyampaikan sosialisasi tentang memanen air hujan. Sosialisasi kami kali ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Jatisarono. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama apakah yang dimaksud dengan air hujan. Air hujan merupakan karunia Tuhan yang diwujudkan dalam fenomena alam berupa kumpulan air yang membentuk awan. Kemudian, air tersebut turun atau jatuh ke bawah permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya pengaruh gravitasi bumi. Selanjutnya adalah siklus air hujan. Siklus air hujan merupakan sebuah urutan tentang proses terjadinya hujan. Secara singkatnya adalah air yang ada di dataran atau muara air akan menguap dikarenakan adanya panas matahari. Kemudian, dari uapan tersebut berkumpul menjadi satu hingga terciptanya awan. Awan yang sudah banyak terkumpul akhirnya menurunkan air yang kita sebut sebagai hujan. Air yang membasahi bumi akan bergerak menuruni dataran hingga ke muara sumber air. Terdapat 6 tahapan dalam siklus hujan. Yang pertama adalah tahap evaporasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air dari muara air, baik danau, rawa, sungai, hingga lautan yang disebabkan oleh adanya panas matahari. Yang kedua, proses transpirasi. Transpirasi adalah proses menguapnya air dari tumbuhan pada bagian daun yang disebabkan oleh panas matahari. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi adalah proses berkumpulnya uapan air menjadi air akibat adanya pendinginan atau yang disebut dengan pengembunan. Keempat, presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya cairan dari awan ke permukaan bumi. Kelima, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses perembesan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dan yang keenam adalah runoff. Proses mengalirnya air dari ketinggian yang tinggi menuju ketinggian yang lebih rendah. Proses tersebut mengalami pengulangan secara struktural, sehingga kita sebut sebagai siklus hujan. Selanjutnya adalah manfaat dari air hujan. Air hujan memiliki beberapa manfaat, antara lain 1. Sebagai sumber air bagi pertanian untuk ladang, sawah, hingga perkebunan. Yang kedua, air hujan juga memiliki khasiat yang baik untuk pertumbuhan ikan, sehingga air hujan dapat membantu dalam bidang perikanan. Ketiga, air hujan dapat berfungsi sebagai pembangkit listrik, dikarenakan adanya arus aliran air sehingga dapat menggerakkan generator. Keempat, air hujan dapat menjaga air tanah agar tetap stabil, sehingga dapat menyuburkan tanah tersebut. 5. Air hujan dapat melestarikan lingkungan. Dan yang keenam, air hujan dapat menjaga kelangsungan ekosistem agar tetap lestari. Akan tetapi, hujan dapat berdampak buruk apabila kita merasa acuh terhadap hujan dan menganggap hujan sebagai pembawa masalah, sehingga hujan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, juga terdapat kebiasaan buruk berupa 1. Membuang sampah sembarangan,
sehingga dapat mengakibatkan sumbatan pada saluran air sungai. Yang kedua, penebangan pohon liar demi kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu kelompok, sehingga menyebabkan kurangnya resapan air pada hutan. Yang ketiga adalah pengerasan lahan yang tidak diperlukan, menyebabkan resapan air tidak bisa meresap langsung ke sungai, sehingga dapat terjadi genangan air. Dan yang terakhir adalah adanya cuaca ekstrim yang tidak dapat kita prediksi. Kemudian, hujan memiliki takaran perhitungan yang juga kita sebut sebagai curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang turun pada permukaan datar dalam suatu waktu yang diukur dalam ketinggian tertentu. Berikut, kami sajikan data curah hujan pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Pada data tersebut dapat kita lihat musim penghujan terjadi pada bulan Januari hingga bulan Maret, yang mana jumlah curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni hingga bulan Oktober. Untuk curah hujan, Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai sebesar 531 mm pada bulan Maret. Maksud dari pembacaan angka 531 mm adalah apabila dalam satu luasan meter persegi yang dijatuhi air hujan, maka terdapat 531 liter air yang turun dalam satu bulan. Selanjutnya adalah potensi bencana. Potensi bencana akan terjadi apabila kebiasaan buruk yang kita lakukan hingga sikap acuh terhadap lingkungan sekitar. Potensi pertama adalah terjadinya longsor pada daerah atas yang disebabkan oleh penebangan pepohonan liar, sehingga air tidak teresap dengan baik dan tidak dapat ditampung oleh tanah. Kedua, banjir. Air yang tidak dapat ditampung pada daerah atas kemudian akan mengalir ke daerah rendah sehingga akan mengakibatkan genangan. Genangan tersebut dapat bertambah parah karena pengerasan lahan, sehingga tidak dapat meresapkan air dengan segera. Selain itu, dapat diperparah pula dengan adanya sumbatan pada saluran air atau sungai dikarenakan sampah yang berserakan. Dan terakhir adalah terjadinya kekeringan. Kekeringan terjadi karena permukaan tanah akibat bencana sebelumnya belum dapat diantisipasi. Hal ini akan menyebabkan fungsi tanah menjadi tidak stabil, sehingga apabila terjadi kemarau yang panjang, maka kekeringan akan terjadi. Terhadap potensi bencana di atas, kita dapat menanggulangi dan meminimalisir terjadinya bencana dengan cara memanfaatkan air hujan. Salah satu contoh memanfaatkan air hujan adalah dengan memanen air hujan. Apa itu memanen air hujan? Memanen air hujan adalah proses menampungnya air hujan guna untuk mendapatkan manfaat dan khasiat, sehingga dibutuhkan sebuah alat yang dapat berfungsi secara maksimal. Alat tersebut dinamakan sebagai alat pemanen air hujan. Selanjutnya yaitu adalah sektor pemanfaatan alat pemanen air hujan. Sektor pemanfaatan alat pemanen air hujan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sektor rumah tinggal yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Kedua, sektor industri atau perkantoran yang berfungsi sebagai kebutuhan air dalam industri atau perkantoran. Dan sektor yang ketiga yaitu adalah sektor peternakan dan pertanian
yang berfungsi sebagai cadangan kebutuhan air. Yang pertama yaitu adalah alat pemanen air hujan berbasis rumah tinggal. Alat pemanen air hujan berbasis rumah tinggal ini cukup mudah untuk dibuat, dikarenakan terdapat kemudahan dalam mendapatkan bahan dan juga proses perakitannya. Untuk semua bahan dari alat pemanen air hujan basis rumah tinggal ini terbuat dari plastik VPC untuk menghindari karat dan lumut. Sedangkan untuk proses perakitannya tidak perlu menggunakan lem pipa, dikarenakan agar memudahkan dalam perawatan alat pemanen air hujan. Selanjutnya adalah skema kerja alat pemanen air hujan. Yang pertama, air hujan dari talang akan melewati penyaring daun yang terbuat dari kawat kasam. Yang kedua, air akan masuk ke pipa penyaring debu yang bertujuan untuk mencegah air yang membawa debu pada awal hujan. 3. Terdapat bola yang apabila pipa tersebut penuh dengan air akan menutup ujung atas pipa, sehingga air hujan yang bersih akan mengalir ke tandon. Dan di bagian bawah terdapat katup pembuka untuk mengeluarkan debu yang terkumpul. 4. Air yang memasuki tandon akan disaring menggunakan penyaring sederhana dengan tujuan untuk membersihkan air pada penyaringan akhir. 5. Air yang sudah terkumpul akan didistribusikan ke rumah yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 6. Apabila air dalam tandon tersebut telah penuh, maka akan disalurkan ke sumur resapan yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi air tanah. Untuk cara perawatan dari alat pemanen air hujan ini cukuplah mudah, yaitu dengan melepaskan masing-masing elemen instalasi kemudian membersihkan pada setiap elemen terkait. Yang pertama, membersihkan pada bagian penyaring dengan cara membuang benda yang tertahan di saringan secara rutin, baik di penyaring daun, debu, maupun penyaring air akhir. Yang kedua adalah membersihkan pipa dan sambungan pipa dengan cara melepaskan bagian pada pipa apabila terdapat gumpalan yang mengganggu instalasi. Yang ketiga adalah membersihkan tandon air secara berkala agar tidak ditumbuhi oleh lumut. Untuk selanjutnya adalah estimasi anggaran biaya untuk membuat alat pemanen air hujan. Untuk satu alat pemanen air hujan, kita memerlukan 19 jenis barang. Di antaranya adalah pipa VPC 3 in, pipa VPC 4 in, pipa VPC 6 in, sambungan pipa L, sambungan pipa Y, sambungan T, tutup pipa 6 in, toren 1050 liter, stop kran 3 in, pipa reduser 6 ke 4 in, pipa reduser 4 ke 3 in, saringan kawat atau streamin, kabel tis, kran 3/4 in, filter akuarium, kawat ikat, klem pipa 6 in, klem pipa 3 in, dan paku beton. Untuk keseluruhannya mencapai total biaya sebesar Rp3.203.300. Manfaat dari adanya alat pemanen air hujan antara lain: yang pertama, dapat menghemat biaya penggunaan air. Yang kedua, air hujan memiliki mutu air yang bagus. Yang ketiga, mengontrol resapan air yang berlebih ke dalam tanah. Keempat, mengurangi potensi air limpasan menjadi genangan atau banjir. 5. Menjadi cadangan sumber daya air saat kekeringan.
Yang keenam, investasi dalam bidang pengairan dan juga sanitasi. Selanjutnya adalah keuntungan dari alat pemanen air hujan. Apabila kita mengalokasikan kebutuhan air dalam satu keluarga dengan asumsi terdapat 4 orang, yang mana masing-masing orang menghabiskan 145 liter dalam setiap harinya, maka akan memerlukan 580 liter atau setara dengan 0,58 meter kubik. Yang mana untuk pembayaran tarif PDAM dalam 1 bulan dengan asumsi 0,58 meter kubik dikali dengan Rp2.500 dan dikali dengan 30 hari, maka akan mencapai nominal sebesar Rp43.500. Dan untuk tarif listrik pompa air dalam 1 bulan yaitu 280 watt dikali 1,5 jam dikali Rp1.467,28 dikalikan 30 hari, maka mencapai Rp18.500. Sehingga apabila ditotal dari tarif PDAM dan tarif listrik pompa air mencapai total Rp62.000. Ditambah lagi dengan adanya biaya administrasi dan lain-lain, maka total biaya yang dihabiskan oleh satu keluarga dalam 1 bulan adalah sebesar Rp70.000. Sedangkan apabila kita menggunakan alat pemanen air hujan, maka volume tangkapan air hujan dalam satu rumah tinggal per bulan dapat dihitung dengan asumsi luas rumah tinggal dikalikan dengan asumsi curah hujan maksimal pada bulan tersebut. Sebagaimana contoh adalah luas rumah tinggal seluas 49 meter persegi dikalikan dengan curah hujan sebanyak 531 liter, maka akan menghasilkan 26.019 liter. Sedangkan biaya kebutuhan air dalam satu rumah tinggal per bulan, sebagaimana contoh sebelumnya, untuk 4 orang dikalikan 145 liter per orang per hari dalam 30 hari akan menghasilkan 17.400 liter dengan biaya sebesar 70.000. Sehingga dengan perbandingan tersebut, kita akan menghemat biaya kebutuhan air hingga 1,5 bulan. Sehingga semakin besar dan semakin banyak tampungan air, maka akan semakin efektif dan efisien dalam memanen air hujan. Mengingat alat pemanen air hujan merupakan investasi jangka panjang dan sangat efektif efisien dalam mengatasi musim kemarau yang berkepanjangan. Berikut kami sajikan beberapa contoh alat pemanen air hujan yang telah terpasang di sekitar masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah alat pemanen air hujan basis industri dan perkantoran. Pada konsepnya hampir sama dengan basis rumah tinggal, hanya saja fungsi peruntukan yang menjadi perbedaan, yaitu dikhususkan untuk industri dan perkantoran. Selain itu, volume tampungan air juga bertambah seiring dengan jumlah kebutuhannya. Yang ketiga adalah alat pemanen air hujan basis pertanian dan peternakan. Pada dasarnya, alat pemanen air hujan basis pertanian dan peternakan ini sama dengan basis rumah tinggal maupun basis industri dan perkantoran. Hanya saja, fungsi peruntukannya yang menjadi perbedaan, di mana dikhususkan pada bidang pertanian dan peternakan. Selain itu, volume tampungan air juga bertambah seiring dengan jumlah kebutuhan pada bidang pertanian dan peternakan tersebut.
Selanjutnya, capaian alat pemanen air hujan ini adalah terciptanya kesadaran akan pentingnya memanfaatkan air hujan. Terwujudnya integrasi gerakan memanen air hujan pada skala lokal hingga tingkat kewilayahan, sehingga dapat memberikan simpanan sumber daya air secara terpadu guna untuk memenuhi kebutuhan akan air dan antisipasi bencana yang akan datang. Demikianlah sosialisasi memanen air hujan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan ataupun kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Kelurahan Jatisarono yang telah mengikuti jalannya sosialisasi pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.